Vilo Leonardo Tinggoboy SMC yang pada hari ini mendapatkan gelar di Pasca Sarjana Universitas Tadulako dengan bidang administrasi publik. Harapan ke depan kiranya hasil penelitian Momo Fendus dapat membuat atau menjadikan kontribusi bagi pemerintah daerah Kabupaten Sigi. Saya dalam hal ini mengambil judul implementasi kebijakan dana desa di Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah. Semoga harapan ke depan dari kajian yang praktis maupun kajian praktis kita melihat bahwa penggunaan dana desa ini memang bukti nyata bahwa pemerataan pembangunan di daerah itu terlaksana dan terwujud. Semoga hasil dan karya dari Prof. Fendus bisa menjadi berkah dan menjadi makna bagi semua orang. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Hadirin sidang yang mengisi kursi di bagian belakang, kiranya dapat mengisi kursi bagian depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada kesempatan ini kita dapat melaksanakan ujian terbuka promosi Dr. Promo Fendus Vilo Leonardo Tinggoboy dengan nomor stambuk B103-22010, program studi ilmu sosial program doktor, judul disertasi implementasi kebijakan dana desa di Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, Palu 6 Januari tahun 2025 di Aula Gedung C Pasca Sarjana Universitas Tadulako dimulai. Untuk itu kami menyambut selamat datang kepada Bapak Ibu keluarga yang telah hadir pada kesempatan hari ini beserta teman-teman dari Bapak Vilo Leonardo Tinggoboy. Untuk itu kami menyambut kepada seluruh tim penguji dapat memasuki ruangan sidang dan mengambil tempat yang telah disediakan. Selanjutnya kepada Promo Fendus kami persilakan memasuki ruangan sidang dan mengambil tempat yang telah disediakan. Terbuka promosi doktor akan dipimpin oleh Direktur Pasca Sarjana Universitas Tadulako dengan hormat Bapak Profesor Dr. Insinyur Adam Malik MSc Ibu ASEAN Engineer. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat penguji eksternal kita pada pagi hari ini, Bapak Profesor Dr. Muhammad Yunus MA. Terima kasih Prof telah hadir memenuhi undangan kami. Bapak-bapak tim penguji yang saya hormati, hadirin yang saya muliakan serta saudara Promo Fendus. Dengan memohon perlindungan taufik dan hidayah Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, saya buka sidang promosi doktor atas nama calon Vilo Leonardo Tinggoboy.
Sebelum kita melanjutkan, saya mempersilahkan promotor daripada saudara Promovendus untuk membacakan pertanggungjawaban akademik dari Promovendus. Untuk itu saya persilahkan Bapak Dr. Muhammad Nawawi MSc. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati yang mata pelajaran Bapak Profesor Dr. Sundarma Malik, MSc. Yang mata pelajaran Bapak Profesor Dr. Selamat Riyadi, MSc. Yang saya hormati yang terpelajar Bapak Profesor Dr. Muhammad Yunus MA. Yang saya hormati yang terpelajar Bapak Dr. Nabi Nasir MSc. Yang saya hormati yang mata pelajar Bapak Profesor Dr. Syarul Hatam MSc. Yang saya hormati yang terpelajar Bapak Dr. Nurhanis MSc. Yang saya hormati yang terpelajar Bapak Dr. Hartawan MSc. Dan yang saya hormati yang terpelajar Bapak Dr. Asir Ibrahim SIP MSc. Sebelum saya memulai, Bapak tim promosi doktor yang saya muliakan, pertama-tama saya atas nama tim promotor memohon maaf karena salah satu tim kami tidak sempat hadir karena beliau lagi terbaring sakit, Bapak Dr. Haji Nasir Mangasih. Mudah-mudahan beliau cepat diberikan kesehatan dan ketidakberadan beliau tidak akan mengurangi dari promosi doktor dari saudara Pino dan Ardi Toloi. Bapak Ibu yang saya hormati, pimpinan sidang dan tim penyangga yang saya hormati, kami dari tim promotor saudara Pino Leonardo Tinggogoi yang terdiri dari Dr. Muhammad Nawawi MSc sebagai ketua, Bapak Dr. Haji Nasir Mangasih MSc sebagai anggota, menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak sekalian. Izinkanlah kami terlebih dahulu menyampaikan pesan kami kepada saudara Promovendus, saudara Hilo Leonardo Tinggogoi, bahwa saudara Promovendus sebentar lagi saudara akan mempertahankan disertasi yang saudara telah kerjakan. Sudah cukup bagi kami tim promotor membimbing saudara menyelesaikan disertasi sejak seminar usulan penelitian ujian naskah disertasi, dan sekarang saatnya Anda menghadapi sidang promosi doktor. Kami berharap saudara dapat mempresentasikan disertasi saudara dengan baik kepada sidang yang sangat terhormat ini, juga kepada hadirin para tamu undangan. Presentasi ini merupakan pertanggungjawaban akademik saudara Promovendus dan kami sebagai tim promotor. Kami juga berharap kepada saudara Promovendus dapat mempertahankan disertasi ini dengan baik sebagai karya ilmiah yang dapat saudara banggakan dan bertanggungjawabkan baik secara keilmuan maupun guna laksana pada kehidupan di kemudian hari. Pimpinan dan anggota sidang promosi yang terhormat, Promovendus lahir di Palu tanggal 18 April tahun 1983. Orang tua Bapak Letus Tinggogoi almarhum dan Ibu Yosepin Dumanau ada hadir. Selamat datang Ibu. Ya, berikan doa kepada anaknya. Ya. Dan istri saudari Rosalina Steviani Palili ada satu, ya, kasih. Dan juga telah dikaruniai satu orang anak yaitu Marcelino Satria Tinggogoi berumur 12 tahun. Wah, lengkap ini. Semangat Pak. Jenjang pendidikan saudara Promovendus dimulai dari SD Katolik Kota Palu tamat 1995, melanjutkan SMP Katolik Kota Palu lulus tahun 1998, kemudian melanjutkan ke
Sekolah Menengah Umum Caritas Tomohon Provinsi Sulawesi Utara dan selesai pada tahun 2001. Kemudian Provendus melanjutkan studi tingkat 1 pada Fakultas Ekonomi Universitas Samratulangi Sulawesi Utara dan tamat pada tahun 2007. Kemudian saudara Provendus melanjutkan studi serta 2 pasca sarjana Universitas Samratulangi Sulawesi Utara dan tamat tahun 2010. Kemudian pada tahun 2022 Provendus melanjutkan ke jenjang program Doktor Ilmu Sosial BKU Ilmu Administrasi Publik pada program Pascasarjana Universitas Tadulako. Provendus adalah salah satu dosen pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Pembangunan Palu dengan tugas tambahan saat ini sebagai Wakil Ketua 2 Bidang Keuangan dan Administrasi Umum. Selanjutnya, kami tim promotor menyerahkan saudara Provendus kepada sidang terbuka Senat Universitas berkenan dengan promosi doktor untuk selanjutnya diuji. Kami akan menerima segala keputusan dalam sidang yang terhormat ini atas performa akademik Provendus serta kelayakan Provendus mendapatkan gelar akademik tertinggi di Universitas Tadulako yaitu doktor. Demikian, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih Bapak Dr. Nawawi MSc. Atas permohonan saudara, maka pada hari ini saudara akan mengikuti ujian promosi doktor dengan judul penelitian implementasi kebijakan dana desa di Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah. Untuk itu kami persilahkan Bapak Profesor Dr. Selamat Riyadi MSc selaku sekretaris untuk membacakan SK berkaitan dengan keabsahan ujian promosi. Silakan, Prof. Baik, terima kasih pimpinan sidang. Keputusan Direktur Pascasarjana Universitas Tadulako nomor 1002/UN-01/KM-01/2024 tentang penetapan panitia ujian terbuka disertasi mahasiswa program studi ilmu sosial program doktor Pascasarjana Universitas Tadulako. Direktur Pascasarjana Universitas Tadulako membaca dan seterusnya, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan menetapkan pertama mahasiswa peserta ujian disertasi di bawah ini nama Pilo Leonardo Tinggogui, stambuk B103-22010, program studi ilmu sosial program doktor, judul penelitian implementasi kebijakan dana desa di Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah. Panitia pelaksana Profesor Dr. Insinyur Adam Malik MSc Aviation Engineering sebagai ketua, Profesor Dr. Selamat Riyadi MSc sekretaris, Profesor Dr. Muhammad Yunus MA penguji eksternal, Dr. Nawawi Nasir MSc penguji internal, Profesor Dr. Syahrudin Hattab MSc penguji, Dr. Muhammad Nawawi MSc promotor, Dr. Haji Nasir Mangasih MSc co-promotor, beliau berhalangan hadir, Dr. Nurhanis MSc sebagai penguji, Dr. Hartawan MSc penguji, Dr. Asripai SIP MSc penguji. Kedua, konsekuensi pembiayaan yang diperlukan atas diterbitkannya keputusan ini dialokasikan melalui sistem perhitungan pembayaran remunerasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketiga, keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat keliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Palu pada tanggal 23 Desember 2024, Direktur Profesor Dr. Insinyur Adam Malik MSc Aviation Engineering. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Profesor Dr. Selamat Riyadi MSc. Selanjutnya saya mempersilahkan Saudara Provendus untuk memaparkan ringkasan hasil penelitian disertasi Saudara, kurang lebih 15 menit. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati
Yang Maha Terpelajar Profesor Dr. Insinyur Ahmad Ibu Asyar. Yang saya hormati Yang Maha Terpelajar Profesor Dr. Suami Trianasi. Yang saya hormati Yang Maha Terpelajar Profesor Dr. Muhammad Yunus MA. Yang saya hormati Terpelajar Dr. Nawawi Nasir. Yang saya hormati Yang Maha Terpelajar Profesor Dr. Saruni Hatab MSc. Yang saya hormati Terpelajar Dr. Muhammad Nawawi MSc. Yang saya hormati Yang Terpelajar Dr. Haji Nasir Mangasih MSc. Yang saya hormati Yang Terpelajar Dr. Nurhamis MSc. Yang saya hormati Terpelajar Dr. Hartawan MSc. Yang saya hormati Yang Terpelajar Dr. Asrfai SIP MSc, serta hadirin undangan yang saya cintai dan saya banggakan. Baik, pada kesempatan hari ini Promovendus akan memaparkan pointer-pointer penting terkait penelitian disertasi oleh Promovendus. Adapun judul yang Promovendus ambil adalah implementasi kebijakan dana desa di Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah. Adapun yang melatar belakangi kebijakan dana desa secara luas dan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang mengalami perubahan sudah yang kedua, yang terakhir yang kedua itu adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang desa. Adapun kegunaan dana desa diperuntukkan bagi bidang-bidang sebagai berikut. Yang pertama ini bidang pembangunan desa. Ini meliputi peningkatan kualitas hidup masyarakat desa, diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program. Dan di bidang pelayanan sosial dasar meliputi pengadaan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan sarana dan prasarana. Yang kedua, bidang pemberdayaan masyarakat meliputi peningkatan ekonomi desa dan peningkatan kapasitas. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2015 tentang dana desa, bahwa dana desa setiap kabupaten atau kota dihitung berdasarkan jumlah desa di kabupaten bersangkutan. Dana desa dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan yang pertama alokasi dasar, yang kedua alokasi dasar yang dihitung dan perhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, tingkat kesulitan geografis, serta desa atau kabupaten. Yang kedua, tingkat kesulitan geografis desa mengacu pada indeks kemahalan konstruksi. Yang keempat, data jumlah penduduk dan sejenisnya mengacu pada sumber dan kementerian yang berwenang atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik. Berdasarkan penelitian bahwa sejak diberlakukan kebijakan dana desa di Kabupaten Sigi, Promovendus melihat bahwa memang belum sesuai dengan harapan. Hal tersebut berdasarkan fakta empirik yang diperoleh bahwa beberapa kepala desa ditangkap oleh aparat penegak hukum karena penyalahgunaan dana desa, antara lain seperti kegiatan fiktif, markup harga, markup jumlah, belanja fiktif, dan tidak ada laporan pertanggungjawaban penggunaan untuk keperluan pribadi atau golongan yang masih membutuhkan pembenahan dan profesionalisme dari diri seorang perangkat desa. Promovendus mengambil teori Merrill Spindle sebagai isu analisis untuk menjawab terkait problem statement yang telah Promovendus jelaskan tadi. Mengapa mengambil teorinya Merrill Spindle? Ini karena ada pendekatan top down dan dipilih dasar pemikiran bahwa secara substansi dimensi atau permasalahan yang cukup kompleks sehingga mampu untuk mengungkapkan semua hal yang berkaitan dengan implementasi kebijakan dana desa di
Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah. Adapun yang menjadi perumusan masalah Promovendus adalah mengapa implementasi kebijakan dana desa di Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah belum efektif. Adapun yang menjadi tujuan penelitian Promovendus adalah hasil penelitian ini bertujuan untuk menemukan satu konsep baru dan mengetahui mengapa implementasi kebijakan dana desa di Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah ini belum efektif. Manfaat penelitian ada aspek teoritis dan aspek praktis. Di zaman Puspaka, Promovendus mengambil beberapa aspek. Ada peneliti terdahulu, kajian Puspaka, teori administrasi publik, kebijakan publik sebagai dimensi strategi, administrasi publik, dan sampai pada alur pikir. Alur pikir yang menjadi role model yang dilaksanakan oleh Promovendus ini terbagi atas 3 aspek yang penting. Ada input, ada proses, dan ada output. Promovendus mengambil regulasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Bupati Sigi Nomor 9 Tahun 2021. Dari Grindel terbagi atas 2, ada konten atau isi dan ada konteks dan lingkungan kebijakan. Ini terbagi dari 6 atau 9 aspek yang dibahas melalui analisis Grindel. Adapun yang menjadi output atau tujuan ini adalah terwujudnya efektivitas implementasi kebijakan dana desa. Metode penelitian, jenis penelitian adalah deskriptif kualitatif. Selanjutnya lokasi penelitian berada di Kabupaten Sigi yang terdiri dari 16 kecamatan dan 176 desa. Yang menjadi lokasi penelitian ini adalah mencakup dari 3 ini antara kategori berhasil, kategori biasa saja, dan kategori yang kurang berhasil. Mengapa? Karena berdasarkan penelitian bahwa tidak membedakan desa darat maupun desa pegunungan. Karena penggunaan dana desa atau anggaran dana desa ini diperuntukkan untuk infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Adapun waktu penelitian selama 6 bulan. Informan dengan berjumlah 9 orang, 9 pembuat kebijakan, ada implementatornya dan ada kelompok sasaran. Teknik analisis data, Promovendus menggunakan teori Miles, Hilman, dan Saudara. Ini ada 4 aspek juga: pengumpulan data, penyajian data, kondensasi data, dan penarikan kesimpulan. Setelah Promovendus melakukan penelitian, adapun yang menjadi temuan atau kebaruan kali ini, Promovendus penekanannya kepada akuntabilitas. Jadi tidak hanya cukup dikaji dari sisi konten dan konteks kebijakan menurut analisis Grindel, tetapi juga perlu dibarengi dengan aspek akuntabilitas dalam kebijakan. Kesimpulan dalam penulisan ini, yang pertama ini terbagi atas 2, yang berjalan efektif dan yang tidak berjalan efektif. Adapun yang berjalan efektif dari aspek kepentingan yang dipengaruhi derajat perubahan yang diinginkan dan letak pengambilan keputusan dan timbul manfaat. Akan tetapi pada poin kedua yang tidak efektif atau belum berjalan efektif, yaitu dari sisi program kegiatan dan sumber daya yang dilibatkan. Mengapa? Karena program kegiatan menitik beratkan pada pembangunan infrastruktur saja, lebih menonjol daripada program pemberdayaan masyarakat desa. Jadi untuk sumber daya yang dilibatkan khususnya perangkat desa dan BPD masih banyak tergolong atau mayoritas tergolong berpendidikan seperti SMA. Untuk itu sebagian besar belum berpengalaman untuk mengelola dana desa. Saran dari sisi konten kebijakan, dimensi kepentingan dipengaruhi, kita melihat bahwa untuk pelaksanaan program dana desa harus seimbang dan dilaksanakan bukan hanya tertumpu pada program infrastruktur, akan kemudian melahirkan program pemberdayaan masyarakat,
untuk sumber daya yang dilibatkan, khususnya perangkat desa untuk mengelola dana desa, memang harus diberikan bimbingan teknis dan pendidikan serta pelatihan terlebih dahulu dengan melibatkan BPK dan instansi berwenang yang masuk dalam pengelolaan dana desa. Dari sisi konteks kita lihat ada kekuatan keputusan strategi. Kita melihat bahwa kepentingan strategi ini para aktor-aktor yang terlibat membutuhkan sinergitas dan kerja keras serta strategi yang digalakkan antara pemerintah desa, BPD serta masyarakat dalam mempercepat pembangunan desa guna mewujudkan kesejahteraan desa. Pada kesempatan ini izinkan Ketua Romo Felus mengutip juga, politisi yang jauh dari akademisi bisa salah dalam mengambil kebijakan. Akademisi yang jauh dari politisi bisa terjebak dalam angan-angan. Para penguji saya, khususnya promotor saya, beliau aktif dalam kolaborasi dengan pemerintah dan para dosen-dosen dan penguji-penguji yang lain. Ini membuktikan bahwa kolaborasi antara politisi dan akademisi itu terjalin karena terbukti bahwa sebelum kebijakan itu berjalan, sebelum kebijakan itu disahkan, harus memiliki naskah akademik. Demikian penyampaian atau pemaparan yang disampaikan oleh Romo Felus. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Romo Felus mengakui mungkin masih begitu banyak kekurangan, sekiranya membutuhkan saran dan masukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sesi ini saya akan mempersilahkan kepada bapak-bapak tim penguji untuk mengajukan pertanyaan, saran ataupun sanggahan. Kesempatan pertama saya persilakan kepada Bapak Profesor Dr. Muhammad Yunus MA. Silakan Prof. Oh, siap. Terima kasih Pak yang sudah sebagai direktur Pasca Sarjana. Yang terhormat dekan direktur Ketua Prodi Pak Profesor Slamet, kemudian para penunjuk lain dan promotor dan promotor yang sebelumnya, serta penghadirin. Pertanyaan saya ada 3 Pak Ibu. Yang pertama adalah terkait dengan teori, kemudian nanti mungkin yang kedua dan ketiga terkait dengan hasil penelitian atau empirik yang ditemukan di lapangan. Di dalam disertasi ini memang sudah sejumlah teori yang Anda kemukakan. Kalau saya salah ada 6 teori yang sudah Anda kemukakan, dan saya sudah melakukan pembinaan dari model-model yang dari kebulan masing-masing dari para pengambil kebijakan ini. Jadi kalau saya lihat bahwa kalau kita lihat dari zaman dalam disertasi menarik karena Anda menulis tentang implementasi kebijakan, dan setiap kebijakan itu harus diimplementasikan. Karena kalau tidak implementasi pada tua, kebijakan itu tidak punya arti apa-apa. Dan implementasi ini merupakan menarik karena salah satu aspek yang krusial dalam proses kebijakan. Sehingga memang harus betul-betul, kalau implementasi ini tidak benar dan tidak tepat, maka itu akan mempengaruhi nilai dari keberhasilan dan kebijakan itu sendiri. Saya tertarik dengan tulisan Anda ini, dan hampir semua memang sebenarnya apa temukan lapangan itu, hampir semua desa itu mengalami seperti itu. Hampir semua itu tadi sudah Anda sampaikan dalam disertasi, dan memang sudah sampaikan itu sudah mulai kenapa yang kelemahan-kelemahan yang selama ini yang ditemukan di lapangan. Dari sejumlah teori memang setiap para pakar itu memetakan model dan keunggulan masing-masing, mulai dari misalnya Edward
itu lebih kepada pendekatan program approach. Lalu kemudian, nah ini Anda di disertasi Anda sudah kemukakan sebenarnya itu, cuma kalau saya katakan itu dari sejumlah para pakar itu. Kalau Mas Manian itu lebih kepada pendekatan administratif, Pak, itu, dan politik. Dan ini saya kira sejalan dengan gerinda yang Anda gunakan sebagai pisau di dalam mengkaji implementasi dana desa. Kalau kita kalau misalnya Kortes ini lebih kepada memperkenalkan pendekatan kesesuaian dan implementasi dalam proses, dan ada proses pembelajaran. Repli yang ada di disertasi Anda menuliskan repli ini menuntut kepatuhan birokrasi serta kemampuan implementer. Itu juga Anda temukan di dalam penelitian Anda. Bahwa salah satu kelemahan penelitian adalah karena implementornya tidak, para birokratnya dan aparaturnya tidak menjalankan, mungkin karena kemampuannya masih terbatas. Dan itu saya kira hampir semua desa juga mengalami seperti itu. Di Grendel yang Anda gunakan sebagai pisau di dalam mengkaji ini memperkenalkan implementasi sebagai suatu proses politik, ya, dan administrasi. Saya kira ini sama dengan yang oleh Mas Manian itu. Cuma memang dari sejumlah para pakar ini tidak saling kontradiktif, tapi justru saling mengisi. Ya, saling mengisi dari dari para pendapat dan para pakar ini. Nah, memang di dalam disertasi Anda ini saya lihatnya di halaman berapa ini ada novel yang Anda munculkan dan masukkan sebagai akuntabilitas sebagai kebaruan dari disertasi Anda. Novel ini. Tapi saya lihat bahwa di dalam hasil penelitian Anda sebenarnya banyak kendala yang Anda temukan, bukan hanya akuntabilitas. Tapi misalnya partisipasi masyarakat yang masih lemah. Lalu kemudian kelembagaan juga masih lemah. Salah satu juga adalah tentang aparatur birokrasi juga yang masih lemah. Itu yang Anda temukan itu dalam. Saya pertanyaan saya, kenapa akuntabilitas Anda jadikan novelty? Itu ya, dan itu. Memang novelty salah satu syarat disertasi itu adalah kita harus munculkan kebaruan. Harus ada novelty yang harus dimunculkan, dan kita bisa katakan bahwa novelty itu adalah kita bisa Anda pelanjut daripada Grindel ini, sehingga kita bisa mengatakan bahwa Anda punya teori pilo. Karena Anda temukan itu ya, melengkapi dari kelemahan yang dimiliki oleh Grindel, sehingga ya saya katakan ini adalah teori pilo. Teori pilo namanya Pak. Jadi bukan hanya teorinya Grindel, teorinya Mas Manian, teorinya Edward III, tapi adalah teori Pilo Leonardo. Karena Anda menambah akuntabilitas sebagai salah satu agar supaya implementasi bisa lebih bagus dijalankan itu. Nah, pertanyaan saya, apa kumpulan sebenarnya ini? Kenapa akuntabilitas Anda jadikan sebagai novel di dalam disertasi Anda? Padahal tadi sudah ungkapkan bahwa dalam disertasi Anda ini ada beberapa aspek sebenarnya, ada beberapa kelemahan yang ditemukan. Nah, misalnya satu adalah partisipasi masih lemah, kelembagaan juga masih lemah, ya, termasuk misalnya aparatur birokrasi juga yang masih terbatas. Padahal kalau kita mau jalankan suatu implementasi harus semua. Makanya kenapa Edward itu ya, di samping dia ada disposisi, lalu kemudian ada aparatur, kemudian sumber daya, kemudian ada sikap dan seterusnya. Itu dulu Pak yang pertama itu yang apa keunggulannya ini, atau apakah ada juga kelemahan yang dimiliki oleh Grindel ini sehingga kenapa Anda masukkan akuntabilitas sebagai kebaruan dari disertasi Anda? Silakan Pak. Terima kasih Pak Bro. Ini berbicara terkait novelty. Jadi akuntabilitas ini banyak manusia atau para publik mengenal bahwa hanya akuntabilitas adalah pertanggungjawaban. Akan tetapi akuntabilitas ini terbagi tiga. Ada tanggung jawab, ada dipertanggungjawabkan, dan ada pertanggungjawab.
jawaban. Secara menyeluruh, Promovendus melihat bahwa dengan pendekatan teori Meredith Grindel ini sudah cukup kompleks, akan tetapi ternyata masih memiliki ada kekurangan-kekurangan yang perlu ditambahkan. Jadi setelah melakukan penelitian, Promovendus melihat bahwa model Grindel ini memang memiliki kelebihan. Ini kelebihan ini antara lain, yang pertama fokus pada faktor-faktor sosial politik dan ekonomi yang mempengaruhi kebijakan model Grindel. Sebelum saya lanjut, Pak Bro, yang menjadi dasar juga yang melatar belakangi teori Grindel ini muncul, bahwa Meredith Grindel ini adalah seorang yang akademisi dan strata 1, strata 2, dan strata 3 ini mengambil di bidang politik. Dan teorinya beliau ini lebih mengutamakan ke proses. Dan beliau juga banyak kajian-kajiannya, banyak penelitian-penelitiannya kepada negara-negara berkembang seperti Amerika Latin. Ini yang menurut background yang Promovendus melihat dan Promovendus membaca. Adapun kelebihan yang kedua, memperhatikan peran-peran aktor yang terlibat dalam proses kebijakan. Ini model ini memang mengakui pentingnya peran aktor politik, karena jabatan kepala desa ini adalah jabatan politis, di dalamnya pasti ada kepentingan. Bukan hanya itu, di birokrasi masyarakat juga dalam mempengaruhi kebijakan politik. Yang ketiga, kelebihannya adalah mengidentifikasi konflik kepentingan yang mungkin muncul dalam implementasi kebijakan. Memang model Grindel ini membantu mengungkapkan ketegangan dan pertentangan di antara sebagai berbagai aktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan ini. Adapun memang yang menjadi kekurangan dalam teorinya Meredith Grindel ini, yang pertama memang kita lihat bahwa aspek terdiri dari atas 9 aspek, memang kita lihat begitu kompleks, ya. Akan tetapi memang mempertimbangkan berbagai faktor yang saling berkaitan dalam analisis kebijakan. Jadi hal ini dapat memang membuat analisis menjadi rumit dan sulit dipahami bagi mereka yang tidak terbiasa dengan pendekatan ini. Kalau dibandingkan yang teori-teori top-down seperti Guattari, Donald Mahon van Meter, itu kan memiliki beberapa aspek saja. Selanjutnya, kekurangan yang berikut dalam teori ini menurut Grindel tergantung pada konteks spesifik. Artinya model ini sangat bergantung pada konteks sosial dan politik sendiri. Hal ini membuat model ini kurang dapat digeneralisasi secara luas dan mungkin tidak selalu memang yang relevan dalam situasi yang ada. Ini menurut Promovendus. Selanjutnya, kekurangan yang kedua, minimnya aspek ekonomi dalam analisis. Ya, ini Promovendus mengetahui bahwa memang fokus kajian, fokus penelitian dari Meredith Grindel ini fokusnya adalah politik. Mungkin itu yang menjadi kelebihan dan kekurangan yang bisa Promovendus sampaikan. Terima kasih. Dari aspek hasil penelitian Anda yang saya mau gali lebih jauh lagi, karena di halaman 163 dalam disertasi Anda ini Anda temukan bahwa di Kabupaten Sigi untuk kepentingan yang ini tidak perlu berjalan efektif. Yang kepentingan yang dipengaruhi, salah satu adalah di mana kebijakan dana desa belum sepenuhnya mengakomodir kepentingan kelompok masyarakat. Ini dalam disertasi Anda itu Anda sudah tulis seperti itu hasil penelitian Anda. Yang pertanyaan saya, apakah memang di desa itu tidak memperhatikan sesuai dengan teori yang Anda juga kemukakan di dalam disertasi alam 107 oleh Elmore dan Lipsky, bahwa dalam menentukan atau mengkaji suatu kebijakan itu harus ada prinsip-prinsip yang harus diikuti.
Misalnya oleh Elmore ini dan dalam disertasi dalam 107 sudah mengungkapkan bahwa kebijakan itu harus sesuai dengan harapan dan keinginan publik. Lalu kemudian kebijakan itu harus melalui perkasa masyarakat. Nah, dari temuan ada bahwa implementasi ini kurang berjalan dengan bagus. Bahkan belum sepenuhnya untuk mengakomodir kepentingan masyarakat itu. Ini kan juga sejalan dengan undang-undang perencanaan pembangunan kita SPPN itu 25/24, bahwa dalam itu bahwa ada model yang dikemukakan oleh pemerintah itu ada top down dan bottom up dan top down. Nah ini kan sejalan dengan teorinya Elmore yang ada kemukakan dalam 107. Ya, nah itu kan ada undang-undang perencanaan kita bahwa harus sesuai dengan antusias masyarakat, lalu kemudian harus mendengarkan itu apa keluhan daripada kebutuhan daripada masyarakat. Nah, ya, jadi pertanyaan saya ini adalah mengapa ini terjadi, Pak? Apakah memang desa itu? Karena ini memang hampir semua Pak desa itu, kalau saya kembali dari di novel yang Anda atau baru dalam disertasi Anda ini, karena kita harapkan bahwa bagaimana supaya novel itu bisa menjadi role model untuk semua desa di Indonesia dengan maksudnya akuntabilitas, sehingga salah satu adalah bagaimana Anda kasih strategi apa kira-kira yang harus Anda lakukan atau Anda kemukakan supaya novel ini betul-betul menjadi role model dan menjadi faktor di dalam menjalankan dana desa itu. Karena hasil penelitian Anda itu bahwa ya tadi, tapi apakah juga tadi oleh desa memang tidak pernah memperhatikan itu langkah-langkah atau prinsip-prinsip yang Anda kemukakan 107. Dan ini kan juga sebenarnya sesuai dengan undang-undang perencanaan kita. Jadi undang-undang undang-undang perencanaan itu undang-undang 25/2004 SPPN, Sistem Perencanaan Nasional dari bottom up dan top down. Dan saya kira hampir semua teori ada dua pendapat ini dari para pakar yang menggunakan itu dengan top down dan bottom up. Sedangkan hasil penelitian Anda itu adalah sepertinya tidak terlalu memperhatikan aspirasi masyarakat. Silakan Pak dijawab, Pak. Terkait di halaman 193 disertasi memang ditemukan bahwa untuk kepentingan pengaruh ini memang belum cukup efektif. Ini memang menurut Elmore juga itu mengatakan bahwa kebijakan ini dibuat sesuai dengan harapan publik. Ada beberapa hal yang dapat menyebabkan kepentingan masyarakat belum sepenuhnya diakomodir dalam kebijakan dana desa ini, khususnya yang berpotensi. Menurut Promovendus, yang pertama ini adalah pengelolaan dana desa yang belum optimal, baik dari sisi implementornya maupun dari kelompok sasaran. Jadi penggunaan dana desa yang memang belum optimal ini dapat disebabkan oleh memang berbagai hal seperti sumber daya aparatur, minimnya teknologi, fasilitas pendukung, dan serta regulasi yang memang lemah. Selanjutnya adanya keterlambatan dalam pengelolaan dana desa. Keterlambatan dalam pengelolaan dana desa ini memang disebabkan karena peraturan pencairan dana maupun evaluasi yang kurang dipertegas. Seperti yang saya katakan tadi bahwa memang kepala desa adalah jabatan politis, pasti memiliki kepentingan. Akan tetapi sebenarnya ini bisa menjadi role model karena dengan akuntabilitas dan mengait instansi-instansi terkait dalam hal untuk penyalahgunaan dana desa ini membuat mereka ada efek jerahnya sehingga bisa terrealisasi dengan baik. Selanjutnya ini ada penyalahgunaan dana. Penyalahgunaan dana ini memang
seperti misalnya penggunaan dana yang kurang transparan. Kadang-kadang musrembang itu dilakukan, akan tetapi sudah direncanakan terlebih dahulu. Nah, jadi tinggal diimplementasikan, akan tetapi ini semua temuan dari Promovendus melihat di lapangan. Jadi memang kurang banyak melibatkan masyarakat. Justru sebenarnya yang menjadi kelompok target adalah kelompok sasarannya adalah masyarakat, akan tetapi kurang dilibatkan. Padahal amanat dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 ini kan pemerataan pembangunan. Kita tahu sebelum tahun 2000 itu pembangunan selalu menitik beratkan di pusat ibu kota. Sekarang ini pemerintah sudah lebih melihat dan melirik untuk pembangunan di desa. Jadi sebenarnya suatu terobosan atau kebijakan pemerintah terkait pembangunan sampai ke desa. Mungkin itu yang bisa Promovendus sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Dr. Nawawi Nasir, MSc. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat pimpinan dan sekretaris tim penguji yang amat terpelajar, yang kami hormati penguji eksternal yang amat terpelajar Profesor Dr. Muhammad Yunus, yang kami hormati tim penguji komponen yang amat terpelajar, dan yang kami hormati promotor dan kopromotor yang terpelajar. Yang berbahagia Saudara Pilo Leonardo dan hadirin peserta pada pagi hari ini. Saudara Promovendus, ketika kita membahas kebijakan tentang dana desa khususnya di Sulawesi Tengah ini, banyak hal yang muncul adalah penyelewengan dana ya, di Sigi, di Kabupaten Donggala, sampai akhir ini pejabat bupati sudah belum terselesaikan dan sebagainya, sehingga kondisi ini mengakibatkan kepala desa dan pengurus yang ada di desa yang mengelola dana desa itu terbebani. Nah, dengan terbebani model yang seperti ini, pengelolaan dana desa itu, yang ingin saya tanyakan tadi, kebetulan Saudara Promovendus mengatakan bahwa di Sigi itu banyak hal, ya, banyak penyelewengan yang ditemukan oleh kejaksaan. Di era 2023, apa inovasi kebijakan yang berkaitan dengan dana desa? Nah, inilah yang lagi trending tentang inovasi kebijakan. Mungkin ya saya tidak temukan di dalam disertasi saudara, tetapi mungkin ada hal dalam penelitian saudara menemukan sebuah inovasi dalam pengelolaan dana desa. Kami silakan Saudara Promovendus untuk memberikan tanggapan. Terima kasih. Dokter, penekanannya inovasi kebijakan. Baru-baru ini Kejaksaan RI Republik Indonesia mengeluarkan aturan atau instruksi jaksa itu nomor 5 tahun 2024 bahwa merupakan program sinergi antara Kejaksaan RI dan Kementerian Desa. Ini sebenarnya salah satu inovasi dan terobosan dari pemerintah, bahwa kesannya kejaksaan itu menangkap, menghukumi, tapi dengan surat edaran dan instruksi ini membuat bahwa kejaksaan itu semakin menyatu dengan masyarakat, khususnya di desa. Ini memang melahirkan surat edaran ini karena pada tahun kemarin itu bertemunya atau ada pertemuan antara kepala-kepala daerah seluruh Indonesia, maka melahirkan surat edaran ini. Jadi kejaksaan dalam hal ini tidak hanya menghakimi,
akan tetapi mendampingi. Bahkan mereka itu membuat bahwa semua itu bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Akan tetapi di dalam undang-undang tersebut pihak kejaksaan tidak serta-merta langsung turun ke lapangan tanpa adanya instruksi dari inspektorat dari kabupaten atau kota tersebut. Dan seyogyanya instruksi tersebut itu sudah melalui komunikasi atau koordinasi kepada bupati setempat. Jadi untuk saat ini memang kejaksaan turun ke lapangan hanya sebagai untuk pembinaan. Mereka mendampingi sehingga hal-hal yang memang membuat mereka itu terjerat dalam hukum itu diminimalis. Selanjutnya inspektorat dalam satu kabupaten dan kota memang harus lebih giat dalam hal ini untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di masyarakat khususnya di desa. Mungkin itu Pak Prof. Saudara Promopendus sama Prof. Yunus tadi bahwa kebaruan atau novelty itu adalah akuntabilitas. Nah, makna akuntabilitas ini sangat luas. Kalau tadi saudara Promopendus makna akuntabilitas dilihat dari tanggung jawab, pertanggungjawaban, dan bertanggung jawab. 3 kata maknanya berbeda. Satu dilihat dari aspek etika, satu dilihat dari aspek kinerja, dan satu dilihat dari aspek administrasi. Tanggung jawab lebih ke etika itu ya pada teman saudara atau tiga-tiganya. Ya tadi paham dengan penguji eksternal. Jadi Anda melihatnya itu pada 3 aspek. Kalau akuntabilitasnya, ya harus mungkin lebih bahwa apakah akuntabilitas itu lebih pada etika moral atau lebih kepada pertanggungjawaban, itu aspek administrasi, atau lebih kepada aspek kinerja, bertanggung jawab. Nah, mohon dijelaskan saudara Promopendus. Jadi Promopendus mengambil kata akuntabilitas sebagai novelty dengan maksud yang dikandung bahwa dengan pengelolaan dana desa, ketiga aspek tanggung jawab, dipertanggungjawabkan dan bertanggung jawab ini secara general, karena melihat bahwa pelaporan maupun tanggung jawab kepada publik itu yang belum berjalan efektif di lapangan. Oleh karenanya itu Promopendus merekomendasikan akuntabilitas ini secara general dari ketiga aspek tersebut. Demikian. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Muhammad Nawawi Nasir MSI. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Dr. Asri Wahai SIP MSI. Silakan Pak. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Saya hormati Ketua Sekretaris Sidang, Penguji eksternal, penguji internal, promotor dan promotor teristimewa dan paling berbahagia pada Promopendus Pak Tilo Leonardo Tinggo Gui, serta seluruh keluarga yang hadir pada kesempatan ini, serta seluruh undangan sidang ujian terbuka promosi doktor. Saya menindaklanjuti tadi apa yang bisa disampaikan oleh penguji sebelum-sebelumnya, bahwa ketika penguji eksternal bertanya tentang kenapa akuntabilitas ini dijadikan sebagai novelty, dan kemudian Pak Dr. Nawawi Nasir sebagai penguji internal
menyampaikan komponen-komponen dari akuntability. Saya ingin bagaimana supaya Prof. Endar menyampaikan kepada kita pada kesempatan ini konstruksi atau koherasinya antara judul Anda yang menyampaikan tentang implementasi kebijakan, kemudian di rumusan masalah tentang Anda bertanya mengapa implementasi kebijakan ini yang kurang efektif, dan kemudian melahirkan sebuah temuan novelty tentang akuntability. Karena ini adalah hal-hal yang mungkin penting untuk kita disampaikan pada kesempatan ini tentang relasi antara judul rumusan masalah dengan novelty. Karena ini sangat substantif di dalam ujian-ujian promosi. Itu dulu yang pertama. Silakan. Pertanyaan satu dari general. Prof. Venus mengambil judul implementasi kebijakan dana desa di Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan pertanyaan dari Pak Dokter, ini Prof. Venus bisa melihat dari sisi kajian filsafatnya, baik ontologi, epistemologi maupun aksiologi. Pada pertanyaan dari Pak Dokter lebih mengarah kepada epistemologi. Artinya dengan permasalahan yang ada, Prof. Venus mengambil langkah dengan mengambil judul atau mengambil teorinya Meris sebagai psikoanalisis untuk menjawab masalah yang ada di Kabupaten Sigi, dan turun ke lapangan setelah itu menggunakan teknik analisis data menurut Meris dari Berman dan Saldana. Ada 4 aspek, ada pengumpulan data, ada penyajian data, kondensasi data, sampai pada penarikan kesimpulan. Setelah itu mendefinisikan semuanya dari pedoman wawancara itu. Setelah melakukan wawancara itu lapangan, Prof. Venus melihat dan menarik kesimpulan bahwa sumber daya manusia dan program dari desa ini yang belum berjalan secara efektif. Oleh karena itu, Prof. Venus lebih condong atau lebih mengarah untuk mengajukan novel ini adalah akuntabilitas. Aspek-aspeknya mencakup seluruh secara general. Oleh karena itu, Prof. Venus mengambil langkah teori Meredith Grindel dengan judul ini sudah sangat tepat untuk mengkaji terkait dana desa tersebut. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Asrifai, SIP, MSI. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Dr. Nurhanis, MSI. Silakan Pak. Terima kasih Prof. Bapak Ketua Komisi Pemilihan saya hormati, Bapak Sekretaris Pemilihan saya hormati, Bapak Menteri Pertahanan, Prof. Ini, Bapak Pemudi Internal, Komisi Pemimpin dan Pemudi yang saya hormati, dan kepada hadirin negara yang sudah hadir pada siang hari ini, dan kepada saudara Prof. Venus, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Jadi pada kesempatan ini saya hanya membaca latar belakang pekerjaan Anda sebagai seorang akademisi, maka coba saya ingin masuk juga di bidang keilmuan Anda. Ya. Jadi berbicara tentang kebijakan publik yang Prof. Venus bahas pada hari ini, saya lihat hampir semua bidang ilmu pengetahuan itu sebenarnya membahas tentang kebijakan. Jadi kita lihat di sosial semua, bahkan ke kesehatan, ke pertanian, kemana-mana ini semua berbicara tentang kebijakan. Jadi ilmu ini saya melihat bahwa ini mengalami
kemajuan yang sangat besar. Bahkan sudah saya kira dilihat juga dari segi ahli yang berbicara tentang kebijakan itu dari berbagai disiplin ilmu itu sudah banyak. Bahkan kita lihat di referensi yang ada bahwa ternyata kebijakan ini sudah punya objek kajian tersendiri yang sebenarnya yang berbeda dengan ilmu lain. Nah, kemudian misalnya bisa ditransformasikan, universal. Nah, pertanyaan saya kepada saudara kandidat, jadi ingin saya jawaban bahwa dengan perkembangan yang begitu pesat ilmu yang berbicara tentang kebijakan ini, kenapa sampai sekarang kebijakan publik ini belum berdiri sendiri sebagai satu ilmu pengetahuan? Padahal sudah ada ahlinya, sudah ada objek perubahannya, objek kajiannya, sudah ada ya hampir semua bidang ilmu berbicara tentang ini, berarti sudah maju. Jadi saya minta tanggapan dari saudara Propendus, kenapa misalnya kebijakan publik ini belum berdiri sendiri sebagai satu bidang ilmu pengetahuan, misalnya seperti ilmu administrasi negara, ilmu pemerintah, ilmu hukum, ya, ilmu politik. Nah, sekaligus menjawab, jadi sebenarnya dua pertanyaan yang kalau Anda jawab dengan bagus, itu akan menjawab dua pertanyaan. Sekaligus menjawab juga bahwa yang Anda kaji ini memang relevan dengan bidang ilmu yang Anda kaji seperti di bidang ilmu sosial yang Anda lebih konsentrasi kepada bidang administrasi. Saya kira itu silakan dijawab. Pertanyaan Pak Mastur ini terkait mengapa kebijakan publik sampai saat ini belum bisa lepas dari administrasi negara. Kita lihat bahwa administrasi publik itu adalah ilmu yang mempelajari tentang praktek dan teori administrasi negara, baik dalam organisasi maupun dalam kebijakan publik. Artinya bahwa administrasi publik ini memang memiliki kajian administrasi publik. Itu ada indikator, ada objek kajian utamanya yang perlu kita cermati terlebih dahulu. Oleh karena itu, memang menurut Propendus tidak bisa memang berdiri sendiri, karena harus memiliki kajian utama atau kajian formal dan objek kajian materi. Kebijakan publik dan administrasi negara memang satu kesatuan yang tidak bisa lepas, karena di dalamnya ada proses yang melekat kepada pemangku kepentingan, khususnya pada implementasi kebijakan dan desa. Mungkin itu Pak. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Profesor Dr. Sahrudin atau MSc. Silakan Prof. Baik, terima kasih Bapak Prof. Pimpinan Sidang, Bapak Profesor Dr. Adam Malik, saya Presiden JTB, kemudian Bapak Profesor Dr. Selamat Riyadi MSc, dan saya hormati Bapak Profesor Dr. Muhammad Ayub Sema. Selamat datang di Kota Palu, Pak Prof. Dan mungkin di Prof yang sudah yang keberapa kalinya, barangkali Pak pertama kalinya Prof. Ya, tidak sah kalau belum makan kaledo. Kemudian Bapak Dr. Rawi Nasir MSc sebagai penguji internal, kemudian Bapak Dr. Muhammad Awal MSc, kemudian Bapak Dr. Haji Nasir Mangasir MSc yang sekarang tidak sempat bergabung karena beliau berada dalam suasana yang kurang sehat, berada di Makassar sekarang dirawat. Kita doakan mudah-mudahan beliau sehat lahir batin. Kemudian Dr. Nur Hamis MSc sebagai penguji, kemudian Bapak Dr. Hartawan MSc sebagai penguji, berikut Dr. Asri Bai
SIP MSc sebagai penguji, dan tentunya pada Papilo Leonardo Tinggoyo hari ini Tinggoyo ya harus berbangga karena Anda sudah ada di mimbar ini. Ya, saya kira ini bukti ya, bahwa Pilo Leonardo Tinggoyo adalah pejuang ya, siap menantang, ya siap mengatasi masalah tanpa masalah. Terutama juga keluarga yang hadir di sini, ada istri tercinta, ada anak, ya, juga ada keluarga, ada juga sponsor, ya. Saya kira ini saudara-saudaranya ini sudah juga menyaksikan bagaimana Papilo di mimbar dengan bangga, ya, kita semua merasakan dan menyaksikannya. Kemudian kita sudah mendengarkan beberapa pertanyaan dan sudah dijawab ya dengan sangat bagus. Saya kira tadi sempat disinggung tentang masalah apa ya, filsafat tadi, ontologi, epistemologi dan aksiologi. Ya. Nah kemudian pertanyaan pertama saya adalah ini bertanya kepada Prof. Petrus, ya. Bagaimana bentuk integritas ya antara pembuat formulasi, implementasi dan evaluasi kebijakan, sehingga terkesan ya bahwa implementasi kebijakan dana desa di Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah ini sepertinya masih banyak permasalahan yang terjadi. Nah, ini kita ingin mendengarkan dari Prof. Petrus, bagaimana integritas dan konsistensi antara kelompok, ya, formulasi, pembuat formulasi, implementasi dan evaluasi. Nah, saya kira ini beberapa pertanyaan sebelumnya yang perlu mendapat kajian-kajian dari perspektif formulasi, implementasi dan evaluasi. Saya kira kepada Prof. Petrus dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Prof. Pak Prof sempat mengatakan bahwa kajian filsafat ini memang yang perlu dan sangat penting diperhatikan penulisan karya ilmu. Adanya aspek teknologi, adanya aspek epistemologi, dan adanya aspek sosiologi. Dengan mempertimbangkan ketiga aspek tersebut terkait analisis kebijakan dana desa di Kabupaten Sigi, ini dapat menjadi sebuah yang holistik dan mendalam menurut Prof. Petrus. Artinya memungkinkan pemahaman yang lebih komprehensif ini tentang realitas pengetahuan, nilai-nilai yang terkait dalam kebijakan tersebut. Perlunya sinergitas antara pembuat kebijakan, implementer, dan sampai pada proses. Ketiga aspek ini yang selalu kurang sinergi dalam penerapan suatu kebijakan publik di lapangan. Penerapannya masyarakat masih perlu sentuhan yang lebih dalam terkait penggunaan dana desa. Karena terus terang banyak desa yang kaget dengan dana begitu banyak. Akan tetapi kapabilitas terkait penggunaan dana tersebut itu yang belum bisa terrealisasi. Jadi ini menjadi suatu perhatian buat pemerintah. Akan tetapi kedepannya pasti ada evaluasi terkait kebijakan-kebijakan yang telah diluncurkan oleh pemerintah. Buktinya bahwa dari nomor Undang-Undang tentang Desa nomor 6 tahun 2024
mengalami perubahan yang kedua pada tahun 2024, nomor 3 tahun 2024. Ini bukti nyata bahwa adanya evaluasi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah terkait ketiga aspek antara pembuat kebijakan, implementornya, dan sampai pada kelompok sasaran. Semoga dengan adanya evaluasi tersebut ini bisa membuat pemerintah dan masyarakat lebih sinergi dan implementornya lebih memastikan bahwa aturan atau regulasi tersebut memang sangat-sangat bermanfaat bagi masyarakat, khususnya di desa. Mungkin itu. Terima kasih Profesor Dr. Sarudin Atau MSI. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Dr. Arnawan MSI. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Saudara Promopendus Pilo Leonardo Tinggogoi yang saat ini telah berada di hadapan kita. Ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan kepada saudara, karena ini adalah ujian. Maka sudah pasti harus ada pertanyaan maupun komentar dari penguji. Namun sebelum saya mempersilakan atau sebelum saya bertanya kepada saudara Vilo, mungkin bisa dulu minum Pak. Ya. Dari tadi kan ini kan sudah berapa orang kan? Nah, itu kan memerlukan energi. Ya. Jadi Pak Pilo ya, santai saja ya. Jadi jangan tegang ya. Tapi itulah konsekuensi dari ujian. Nah, karena itulah mental itu harus disiapkan dengan baik. Baik ya. Nah, sebelum saya bertanya kepada saudara Promopendus, saya ingin mengutip dari pendapat dari ahli kebijakan, dari ahli implementasi kebijakan yang kebetulan teorinya dijadikan acuan di dalam mengkaji dan analisis disertasi saudara, yaitu Grindel. Dalam buku Grindel yang berjudul Politics in Implementation, dan ini juga dikutip oleh Profesor Keban di dalam bukunya 6 Dimensi Strategis Administrasi Publik, mengatakan demikian: implementasi efektivitas atau keberhasilan implementasi kebijakan membutuhkan para pelaksana atau implementer yang memiliki kejujuran yang tinggi atau integritas yang tinggi. Kedua, memiliki kompetensi yang sesuai. Ketiga, memiliki komitmen yang tinggi untuk menghasilkan sasaran dari suatu kebijakan. Dan yang terakhir adalah menjunjung tinggi aturan perundang-undangan. Jadi ada 4 ya. Nah, saya ingin mengaitkan dengan, saya ingin mendengar pendapat saudara ya, bahwa apakah pendapat dari Grindel tersebut tidak menjadi faktor penyebab sehingga efektivitas implementasi kebijakan dana desa di Kabupaten Sigi itu belum efektif. Dengan kata lain, masih jauh dari itu. Tadi saudara ungkapkan kasus-kasus yang terkait dengan masalah korupsi atau penyalahgunaan wewenang. Bahkan Grindel mengatakan kadang-kadang implementasi ini dijadikan
untuk kepentingan kelompok, ya, kepentingan pribadi, bahkan kepentingan partai politik. Saya mempersilahkan saudara, saya ingin mendengar analisis saudara atau komentar saudara karena saudara yang meneliti. Apakah pendapat Grindel ini memiliki korelasi dengan hasil penelitian Anda bahwa implementasi kebijakan pengelolaan dana desa di Kabupaten Sigi itu belum efektif. Silakan. Berbicara terkait korelasi, teori Meredith Grindel ini penekanannya ke proses. Artinya proses ini lebih menitik beratkan daripada implementasi atau aktor. Akan tetapi yang menjadi kelompok sasaran ini juga tidak kalah pentingnya, yaitu masyarakat. Jika tidak berjalan baik implementasi, kelompok sasaran tidak akan menerima hasil yang baik. Walaupun pemangku kepentingan jabatan-jabatan politis ini kan punya kepentingan dalam arti korelasi atau hubungan antara teori Meredith Grindel dengan judul dan sampai pada kesimpulan yang dimiliki pada kebaruan pada penelitian Promovenus ini sangat memiliki korelasi yang sangat erat karena menjunjung tinggi akademisi bahwa Meredith Grindel adalah seorang akademisi. Beliau melihat dari track recordnya juga bahwa beliau ini banyak meneliti negara-negara berkembang, bukan negara-negara maju, negara-negara berkembang. Dalam arti bahwa dari kesembilan aspek, baik dari sisi isi kebijakan maupun konteks kebijakan atau lingkungan yang dipengaruhi, ini sudah cukup baik dan cukup menjawab masalah terkait dana desa yang ada di Kabupaten Sigi. Terima kasih Pak Dr. Artawan MSI. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Profesor Dr. Selamat Triadi MSI. Singkat saja barangkali Prof. Iya. Baik, terima kasih pimpinan ya. Yang saya hormati penguji eksternal Prof. Yunus. Selamat datang Prof. Yunus. Mungkin sudah kedua kalinya ya di Palu. Beliau dari Universitas Nasruddin dan bapak-bapak tim komponen dan tim penguji yang saya banggakan. Pak Prof. Yunus masih kuat ya, berdiri ya. Iya. Jadi memang untuk meraih gelar doktor itu ya dibutuhkan kesabaran ya, terutama mental harus kuat ya. Karena ya pendidikan doktor itu adalah pendidikan yang tertinggi ya. Jadi harus memang sabar ya. Ya, saya siapkan beberapa pertanyaan tetapi karena waktu yang sudah tidak mendukung ya. Jadi saya hanya satu pertanyaan saja ya. Terkait dengan konstruksi teori yang telah dikembangkan dalam tinjau pustaka ya. Ada beberapa paradigma termasuk paradigma public administration itu yang dikembangkan oleh Stillman ya. Jadi Stillman mengembangkan 4 model paradigma. Yang pertama yang disebut dengan no state ya, kemudian goal state, free state, dan sampai dengan pro state itu. Pertanyaan saya, kira-kira di mana relevansi hasil riset Anda terhadap model-model paradigma yang dikembangkan oleh Stillman itu? Silakan, itu saja satu pertanyaan. Baik, terima kasih. Mohon maaf, yang Promovendus paham bahwa paradigma administrasi publik yang menurut Den Haag dan Den Haag, yang menurut Stillman
Ini memang Promovenus mengetahui, akan tetapi belum terlalu dalam untuk mengkaji terkait kajian implementasi menurut ini. Akan tetapi kalau menurut Denhad itu yang ada OPA, Public Administration, ada ini Public Service, ada ini Public Management. Nah, ini perkembangan paradigma administrasi publik dari tahun ke tahun. Memang kita melihat bahwa ke depan NPS lah yang berkembang, ini public service. Nah, ini memang dalam paradigma ini pemerintah memang diberatkan kepada nakoda yang mengarahkan kepada laju kapalnya. Jadi masyarakat ini memang lebih diarahkan kepada sebagai nantinya penghuni lain. Nah, ini yang menjadi titik berat dari paradigma administrasi publik menurut Denhad. Demikian. Profesor Selamat Geradi. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Dr. Nawawi MSI. Silakan. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Sidang, Sekretaris Sidang, Penguji Eksternal Internal serta Bapak Tim Penguji yang hadir. Tidak terasa 2 jam sudah Saudara Hiro berdiri dan ini seperti Anda ini seperti motor Honda, semakin panas semakin laju. Ya, semoga sisa 2 orang yang saya sebagai promotor dan Pak Ketua, karena sudah itu ada satu pertanyaan saya jawab dengan jujur, mencermati slide Anda yang ada di depan itu adalah alur pikir. Kemudian ada perempuan yang menjelaskan. Pertanyaan saya, siapakah perempuan ini? Apakah istrinya Grindel atau bukan? Karena ini adalah pertanyaan terhadap alur pikir. Kemudian ada perempuan. Siapakah sebenarnya perempuan ini? Jawab dengan jujur. Kebetulan ada istrinya di sini. Terima kasih Pak Ketua. Ini gambar ini adalah mirip istri beliau menjadi inspirasi dalam karya ilmiah disertasi ini dengan buku-bukunya. Perjalanan untuk mendapatkan bukunya ini walaupun hanya dalam bahasa Inggris cukup berbulan-bulan dan sampai tembus pada Universitas Gajah Mada lewat teman, lewat perpustakaannya bisa mendapatkan banyak soft copy-nya pula. Jadi memang ini menjadi suatu sumber inspirasi. Ternyata saya juga memang tertarik ingin membaca lebih jauh terkait temuan atau kajian dari Indonesia. Ini memang karena kita tidak bisa pungkiri bahwa ke depan politik itu memang memegang peranan penting dalam satu negara. Mungkin itu. Terima kasih. Saya kira sudah banyak pertanyaan sanggahan tadi yang mampu dijawab dengan lugas oleh Saudara Promovenus. Memang kalau kita berbicara dana desa ini, kalau kita bayangkan di sana ada 176 desa ya, berarti kurang lebih 176 miliar ini uang fresh money yang masuk. Seharusnya itu sudah bisa minimal mengurangi angka kemiskinan. Demikian sebenarnya yang diinginkan oleh undang-undang itu. Satu pertanyaan saja dijawab singkat. Sebenarnya apakah ada indikator keberhasilan implementasi dana desa yang dapat diukur dan dievaluasi? Apakah ada? Singkat saja ya. Baik, kategori-kategori desa ini diklaster oleh pemerintah. Ada kategori mandiri. Bukan. Pemanfaatan dana desa. Kapan dikatakan berhasil atau tidak berhasil? Pemanfaatan dana desa ini dikatakan berhasil apabila programnya itu berjalan dengan baik. Apa indikatornya? Indikatornya bahwa program-program desa ini berjalan dengan baik
dan melibatkan masyarakat dalam hal ini untuk pemberdayaan masyarakat baik dari sisi ekonomi, baik dari sisi sosialnya juga. Pelaksanaan misalnya ya, penganggarannya bagaimana, pelaksanaan ya, sehingga kita bisa lihat bahwa yang kurang di desa A di sini dia di perencanaannya misalnya tidak melibatkan si A, B, C, D, E ya, sehingga juga dalam pengambilan sampel purposif ini kan ada 3 desa ya, tadi juga sudah dikatakan ada berhasil, kurang berhasil, tidak berhasil. Nah itu tadi sebenarnya yang saya tanyakan, dianggap berhasil kapan? Apakah ada indikatornya? Ya, kalau tidak ada, tidak usah dijawab, nanti bisa didiskusikan dengan promotor. Ya, saya kira demikian Ibu dan Bapak sekalian, karena waktu sudah selesai. Saya melihat bahwa apakah nilainya saya lihat sudah direkap, semua sudah memasukkan nilai ya Bro, sehingga kita tidak perlu sourcing sidang promosi kita pada hari ini. Saya lanjut ya. Silakan kalau mau minum ya santai sambil menunggu rekap dari tim kita. Baiklah Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, saya akan membacakan prestasi yang telah dicapai oleh kandidat selama masa studinya sebagai berikut. IP rata-rata untuk semua mata kuliah yang diujikan di luar disertasi adalah 3,94. Disertasi sebagai hasil karya tulis dan penampilan dalam redaksi ilmiah diberi nilai A, sehingga IP kumulatif menjadi 3,97. Dengan merata-ratakan hasil prestasi tersebut, maka kandidat memperoleh angka kelulusannya sebagai Dr. Wilo Leonardo Tinggogoi dinyatakan lulus dengan predikat yudisium sangat memuaskan. Baiklah, sebelum saya mengundang saudara Wilo menandatangani berita acara ini, saya mintanya kepada saudara, apakah saudara setuju dengan hasil yang saya bacakan? Oh, silakan ke depan. Semoga saudara dapat mempertahankan integritas ilmiah saudara sebagai dokter. Saya ucapkan selamat. Silakan. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Ya, hadirin yang saya hormati, kita lanjutkan. Selanjutnya saya persilahkan kepada, sudah bisa dipanggil Pak Doktor ini atau menuliskan namanya dengan Doktor Wilo Leonardo Tinggogoi. Silakan memberikan ucapan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Pertama-tama, Promovenus mengucapkan banyak terima kasih kepada para tim penguji. Promovenus juga berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Berkat penyertaannya, Promovenus bisa menyelesaikan studinya sampai ke titik ini dengan begitu banyak hambatan, tantangan, dan rintangan. Promovenus mendedikasikan yang pertama kepada
orang tua, mama, yang jauh-jauh hadir. Terima kasih ya, doa-doa dari mama. Sehat terus, Ma. Romo Febus juga dedikasikan kepada Bapak yang telah pulang. Terima kasih untuk orang tua, terlebih khusus juga buat mertua yang saya anggap sebagai orang tua saya. Mohon maaf. Kuliah memang tidak mudah, butuh perjuangan, butuh pengorbanan. Terlebih khusus juga buat istri. Buat anak saya dan buat keluarga yang sepatah hati. Terima kasih sudah menghadiri ujian promosi pada hari ini. Romo Febus juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Insinyur Ahmad Reski MP Ibu Asyanen selaku Rektor Universitas Tadulako. Terima kasih juga kepada Bapak Profesor Dr. Insinyur Adam Malik MSc Ibu Asyanen selaku Direktur Pascasarjana Universitas Tadulako. Terima kasih kepada Bapak Dr. Samsul Rizal M. Sulaiman MSc selaku Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Pascasarjana Universitas Tadulako. Terima kasih juga kepada Ibu Profesor Dr. Insinyur Sri Anjar Lasmini MP selaku Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan Pascasarjana Universitas Tadulako. Terima kasih juga kepada Bapak Profesor Dr. Haji Slamet Riyadi MSc selaku Koordinator Program Studi Ilmu Sosial Program Doktor Universitas Tadulako. Kepada promotor Bapak Dr. Muhammad Nawawi MSc, terima kasih Pak Dokter yang banyak merepotkan selama ini. Kadang-kadang sudah jam 10 lewat saya ketemu ya Pak Dokter, karena memang ada target yang harus Romo Febus capai. Jadi untuk ini menjadi motivasi juga Romo Febus untuk bisa menyelesaikan sedikit. Kepada promotor juga, ada Dr. Haji Nasir Mangasir. Beliau tidak sempat datang karena sakit. Semoga beliau cepat sembuh. Lalu lagi juga kepada segenap pemuji yang telah membantu selama ini dalam proses disertasi. Terima kasih banyak. Kepada teman-teman Sivitas Akademika Setia Pembangunan Palu, ada masih muda tapi saya katakan senior karena dia 2 doktor dari saya, Fahrul Reza, ada Susanti, ada Syukur yang satu angkatan. Semoga dalam waktu cepat juga mereka menyelesaikan studi S3-nya. Dan ada Pak Ramadan, ada Ibu Doktor Nur Aisyah. Terima kasih sudah datang. Pak Dr. Isbon, Pak Dr. Sastrio, ada Pak Dr. juga
terima kasih banyak. Rekan-rekan satu angkatan, terima kasih sudah hadir, sudah support. Semoga cepat mengikuti juga harapan dan doa yang terbaik buat kita semua. Amin. Akhirnya semoga Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa melimpahkan berkat kepada kita semua. Akhirnya semoga tulisan ini bisa memberikan manfaat bagi penulis, pihak lain juga untuk menuju ke perubahan yang lebih baik. Akhir kata, terima kasih banyak yang setulus-tulusnya kepada para penguji, kepada audiens, para hadirin yang telah hadir dan telah meluangkan waktunya untuk bisa hadir dalam kesempatan ini. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya itu tadi kalau sudah doktor bisa menasihati teman-teman yang belum doktor ya. Makanya cepat-cepat yang belum supaya bisa menasihati juga yang lain. Baiklah Ibu, Bapak dan hadirin sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, sidang ujian terbuka promosi doktor pada hari ini saya nyatakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.